Kita semua tahu Indonesia kan, Bali, pantai-pantai yang indah. Tapi, pernah kepikiran nggak? Di balik itu semua, ada cerita yang jauh lebih gila. Sebuah kisah tentang skala yang luar biasa, rekor-rekor dunia, dan kekuatan alam yang dahsyat banget. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dengan sebuah thought experiment ya. Bayangin deh, kamu punya misi nih. Setiap hari, kamu harus datengin satu pulau baru di Indonesia. Nggak boleh bolos. Kira-kira butuh waktu berapa lama sampai semua pulau selesai dikunjungi? Coba, tebak aja angkanya di kepala. Udah nebak? Jawabannya 47 tahun. Iya, beneran 47 tahun. Itu kan hampir seumur hidup cuma buat touchdown di setiap pulaunya. Gila kan? Nah, angka yang super gila ini langsung bawa kita ke poin pertama. Skala Indonesia itu bener-bener masif. Dan skala ini tuh kunci buat ngertiin segalanya tentang Indonesia. Soalnya, kalau kita ngomongin geografi Indonesia, ceritanya itu selalu tentang jadi yang paling sesuatu atau tersesuatu di dunia. Pokoknya ini negara yang isinya rekor melulu. Oke, kita lihat detail angkanya ya. Jumlah pulaunya tuh lebih dari 17.000. Itu yang bikin Indonesia jadi negara kepulauan terbesar di planet ini, titik. Terus garis pantainya, siap-siap ya, 108.000 kilometer. Biar kebayang, panjangnya itu cukup buat ngelilingin bumi lebih dari 2 kali. Gak cuma itu, wilayahnya membentang di 2 benua loh, Asia dan Oseania. Dan salah satu pulaunya, Kalimantan, adalah pulau terbesar ketiga di seluruh dunia. Luar biasa. Tapi luas doang itu bukan segalanya. Daratan Indonesia itu hidup. Bukan cuma tanah diam, tapi tanah yang terus-menerus dibentuk oleh kekuatan geologis yang super dahsyat. Kenapa? Karena lokasinya pas banget di atas cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Terus, apa artinya ada di cincin api? Artinya, Indonesia jadi rumah buat lebih dari 130 gunung berapi aktif. Bayangin, ini kayak punya taman bermain lava raksasa di halaman belakang, di mana proses penciptaan dan kehancuran itu jalan terus, non-stop. Sejarah letusannya aja dramatis banget. Kita ambil 2 contoh paling ikonik deh. Soalnya dua-duanya ini juara di kategori yang beda. Ada Tambora tahun 1815, itu letusan paling kuat dalam sejarah modern. Kuatnya sampai mengubah iklim dunia loh. Terus ada Krakatau tahun 1883. Nah, yang ini menghasilkan suara paling keras yang pernah direkam sejarah. Jadi satu soal kekuatan, satunya lagi soal suara. Nah, buat ngebayangin seberapa kuat letusan Tambora, suaranya aja kedengeran sampai jarak 2.600 km. Coba deh bayangin, itu kayak ada ledakan di Bali, tapi suaranya kedengeran jelas banget sampai Singapura. Wah, bener-bener gak kebayang sih dahsyatnya. Dan kekuatan ini tuh bukan cuma cerita di buku sejarah ya. Pas kalian liburan ke pulau-pulau cantik kayak di Nusa Tenggara, sadar gak? Kalian itu sebenarnya lagi jalan-jalan di atas sisa-sisa letusan purba. Tanah yang kalian injak itu, ya, monumen hidup dari masa lalu yang penuh api. Oke, dari api, sekarang kita pindah ke elemen penentu lainnya di Indonesia, air. Karena di sini, laut itu bukan cuma pinggiran atau perbatasan. Laut adalah panggung utamanya. Coba lihat aja perbandingannya. Beda banget sama kebanyakan negara lain kan? Wilayah Indonesia itu mayoritas lautan, bukan daratannya. Lautnya 3,2 juta kilometer persegi, daratannya cuma 1,9 juta. Jelas banget, ini negara maritim sejati. Dan bahkan keajaiban air tawarnya pun, ceritanya balik lagi nih ke kekerasan vulkanik. Kita ngomongin Danau Toba. Ini bukan danau biasa teman-teman, ini danau vulkanik terbesar dan terdalam di dunia yang terbentuk dari sisa letusan super dahsyat yang ninggalin kawah segede gaban. Tapi, di tengah semua kekayaan air ini, ada satu hal yang ironis banget dan mungkin bikin kaget. Walaupun punya garis pantai yang panjangnya bisa keliling dunia 2 kali, faktanya Indonesia itu masih jadi importir besar ikan. Nah loh, kok bisa? Ini salah satu dari banyak kompleksitas yang ada di negara ini. Laut Indonesia juga bukan perairan yang santai. Laut ini tuh kayak jalan tol super penting buat dunia. Ada arus super cepat yang jadi jalan pintas, mindahin air hangat dari Pasifik langsung ke Samudra Hindia. Dan ini bukan arus biasa loh, ini salah satu mesin utama yang ikut ngatur iklim seluruh planet kita. Penting banget. Nah, sekarang kita geser fokus ya. Dari geografi fisik, kita beralih ke manusianya, yang ternyata sama-sama ekstrim dan kompleksnya. Kalau ngomongin keragaman, Indonesia itu definisinya. Coba bayangin, ada lebih dari 700 suku dan lebih dari 700 bahasa yang beda-beda. Ini benar-benar bikin Indonesia jadi salah satu mozaik budaya dan bahasa paling kaya di seluruh dunia.
Terus ada paradoks populasi yang ekstrim banget. Di satu sisi kita punya Pulau Jawa. Ini pulau paling padat di dunia. Isinya 157 juta orang. Tapi di sisi lain, dari belasan ribu pulau sisanya, tahu nggak ternyata cuma 91 pulau yang beneran ada penghuninya. Sisanya kosong melompong. Ngurusin wilayah segede ini emang akhirnya munculin keunikan-keunikan yang agak aneh ya. Misalnya, beberapa pulau terbesarnya, kayak Kalimantan sama Papua, itu wilayahnya dibagi sama negara lain. Terus, ribuan pulau kecil lainnya, itu bahkan belum punya nama resmi. Oh, dan satu lagi, Kepulauan Seribu yang sering kita dengar itu, ternyata aslinya cuma ada sekitar 110 pulau. Jauh dari 1.000 ya. Di tengah semua itu, Indonesia juga jadi benteng terakhir buat salah satu keajaiban alam paling unik. Ini satu-satunya tempat di dunia di mana kita bisa nemuin Komodo, si dinosaurus mini dari zaman modern. Makanya dilindungi banget sebagai situs warisan dunia UNESCO. Semua ini membawa kita ke tema terakhir, dan ini mungkin yang paling dalam, yaitu gagasan bahwa di Indonesia nggak ada yang benar-benar permanen, bahkan tanahnya sendiri itu terus bergerak dan berubah. Ini tuh kayak siklus penciptaan dan kehilangan yang nggak ada akhirnya. Di satu sisi, aktivitas vulkanik melahirkan pulau-pulau baru dari dasar laut. Tapi, di saat yang bersamaan, erosi dan naiknya permukaan air laut menelan pulau-pulau yang lain. Seolah-olah peta negara ini ditulis ulang terus-menerus sama alam. Dan di tengah semua perubahan ini, ada satu paradoks yang paling rapuh, paling nggak masuk akal, yaitu es di tengah-tengah Katulistiwa. Iya beneran, di Puncak Jaya, Papua, ada gletser tropis yang super langka. Sebuah keajaiban alam yang harusnya kan nggak mungkin ada. Jadi, semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir. Di sebuah negeri yang terus-terusan lahir dari api dan terkikis oleh air, sebuah negeri yang penuh keajaiban yang datang dan pergi, kira-kira keajaiban mana yang pada akhirnya bakal bertahan melewati ujian waktu?